warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini Selasa 12 Mei 2026 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Pemprov DKI Jakarta memperkuat komitmen pengelolaan sampah dalam ajang Indonesia-Japan Environment Week. Keberlanjutan adalah kebutuhan mendesak karena mulai 1 Agustus 2026, Bantar Gebang hanya akan menerima sampah residu. Warga diimbau mulai memilah sampah dari sumbernya demi Jakarta yang lebih hijau dan tangguh. Kelurahan Munjul Jakarta Timur terpilih mewakili DKI Jakarta dalam Lomba Kelurahan Pangan Aman tingkat nasional. Berbagai inovasi seperti kawasan budidaya anggur hingga pemberdayaan ODGJ lewat urban farming menjadi nilai unggul dalam penilaian. Inovasi ini menjadi inspirasi untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis masyarakat. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat 4 kasus virus hanta sepanjang 2026. 3 pasien dinyatakan sembuh, sementara 1 lainnya masih dalam isolasi. Kepala Dinkes Anis Ruspitawati menegaskan, penularan hanya terjadi dari tikus ke manusia. Warga diminta tetap tenang dan waspada dengan menjaga kebersihan lingkungan serta selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Warga Jakarta, tahukah Anda pasar di Jakarta menghasilkan 500 ton sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang? Untuk mengurangi beban TPST Bantar Gebang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta 153 pasar di Jakarta untuk memilah sampah mandiri, termasuk menyiapkan terobosan pengolahan sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung proses pengolahan sampah organik di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Pramono menegaskan seluruh pasar di bawah pengelolaan Pasar Jaya yang berjumlah 153 titik wajib menerapkan pemilihan sampah secara mandiri. Dengan pola baru ini, volume sampah diharapkan bisa berkurang secara signifikan. Hari ini sebagai tindak lanjut dari program pemilihan sampah yang kemarin sudah kita canangkan, maka pemerintah DKI Jakarta melalui Pasar Jaya akan bekerja sama dengan masyarakat yang mempunyai concern untuk penanganan sampah yang organik, bisa sebagai fertilizer. Ada 2, yang satu berupa cairan, yang satu berupa komposit, nanti akan bisa jadi pupuk organik. Hasil olahan sampah ini nantinya akan dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan pertamanan kota hingga pupuk pertanian. Tidak hanya pasar milik pemerintah, pasar swasta pun diminta bertanggung jawab melakukan pemilahan serupa. Pramono memastikan program ini mulai berjalan secepatnya tanpa harus menunggu tahun depan. Diharapkan gerakan pemilahan sampah ini bisa diikuti oleh semua pihak, mulai dari lingkungan terkecil di rumah masing-masing. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan jurus ampuh untuk melindungi perempuan lewat rancangan peraturan daerah terbaru. Penundungan cyber, kekerasan berbasis teknologi, hingga implementasi pendekatan restoratif justice diprioritaskan untuk keselamatan korban. Bukan sekedar aturan di atas kertas, tapi sebuah upaya nyata untuk menjadikan Jakarta kota global yang manusiawi. Dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengajukan rancangan perda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan. Aturan ini hadir untuk memperbarui Perda nomor 8 tahun 2011 yang dinilai sudah tidak lagi mampu menjangkau kompleksnya bentuk kekerasan saat ini. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah perlindungan terhadap kekerasan berbasis teknologi serta penguatan lembaga pengaduan.
Pramono menegaskan, rasa aman adalah pondasi utama Jakarta menuju kota global. Hal ini sejalan dengan upaya Jakarta menuju kota global yang menempatkan rasa aman, kesetaraan, inklusif, dan penghormatan martabat manusia sebagai fondasi utama pembangunan. Raperda ini menempatkan perlindungan sebagai respon terhadap kekerasan, upaya membangun ketahanan, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan. Tak hanya soal hukum, Pemprov DKI juga akan memprioritaskan pendanaan yang berkelanjutan baik dari APBD maupun sumber lainnya. Layanan mulai dari pendampingan hukum hingga reintegrasi sosial akan diberikan secara gratis dan inklusif bagi seluruh perempuan di ibu kota. Karena bagi Jakarta, melindungi perempuan berarti juga melindungi masa depan bangsa. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Kabar gembira nih bagi pelaku ekonomi kreatif di Jakarta Pusat. Suku Dinas Parekraf Jakarta Pusat kembali membuka pendaftaran bimbingan teknis ekonomi kreatif 2026. Mengangkat tema optimalisasi pemasaran digital, peserta akan dibekali strategi bersaing di era global secara gratis. Acara akan digelar 21 Mei mendatang di Hotel Akasia. Segera daftarkan usaha Anda melalui tautan resmi sebelum 16 Mei karena kuota terbatas. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.